Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial uji validitas dengan menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Konsep dasarnya, uji validitas merupakan pengujian untuk mengukur ketepatan suatu alat ukur. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang dikehendaki oleh peneliti. Yang kedua, validasi ditunjukkan dengan adanya korelasi antara skor item dengan skor total item. Langkah-langkahnya yaitu input data, kemudian dianalisis, dan outputnya diinterpretasikan. Nah, berikut adalah dasar pengambilan keputusannya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan melihat nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian yang kedua, dengan cara melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 dan juga Pearson correlation itu bernilai positif, maka item pernyataan dinyatakan valid. Namun, apabila Pearson correlation bernilai negatif, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian, jika nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Yang terakhir adalah dengan melihat tanda bintang. Nah, di hasil output SPSS nanti akan ada tanda bintangnya. Apabila terdapat tanda bintang di situ, maka dinyatakan valid. Nah, di sini saya sudah memiliki data, sudah saya input. Terdapat 50 responden. Nah, yang ingin saya tekankan adalah di sini ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Ini bukan berarti ada 5 variabel. Variabelnya di sini hanya ada 1 yang saya tampilkan. Nah, yang dimaksud K1 sampai K5 ini adalah item-item pernyataan untuk satu variabel. Dan yang terakhir ini adalah penjumlahan dari nilai K1 sampai K5. Sum di sini yang saya maksud adalah summary dari nilai K. Kalau sudah di input, kita bisa memulai analisisnya dengan klik analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Lalu dari K1 sampai K5 dan sum underscore K kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dan pastikan pada kolom correlation coefficient Pearsonnya sudah dicentang, lalu test of significance-nya to tail dan flag significant correlation sudah dicentang. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama, kita akan melihat nilai R-nya dulu, R hitung. Kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, R tabelnya didapat dari mana? Saudara bisa googling. Di situ sudah banyak googling R tabel. Nah, dengan N50 dan tingkat signifikansi 5%, maka R tabelnya adalah 0,279. Maka saya masukkan di sini 0,279 untuk R tabelnya. Kemudian R hitungnya didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini. R hitungnya 0,468, kemudian 0,469, 0,466, 0,414, dan 0,263. Saya masukkan di sini. Kemudian kita bandingkan antara R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Kemudian kita juga bisa melihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya kita bisa lihat di hasil output SPSS-nya, ini 0,01. Kemudian ini 0,001, ini juga 0,001. K3 juga 0,001. Untuk K4-nya 0,003 dan untuk K5 0,065. Saya masukkan di sini di Word. Lalu saya bandingkan dengan
tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Jika signifikansi hasil output SPSS tadi lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% yang saya gunakan, maka item pernyataan dinyatakan valid. Item pernyataan K1 sampai K4 dinyatakan valid. Namun, untuk item pernyataan K5 dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansinya 0,065 lebih besar daripada tingkat signifikansi yang saya gunakan, yaitu 0,05 atau 5%. Nah, dengan menggunakan dua cara tadi hasilnya sama, yaitu K1 sampai K4 itu valid, namun K5 tidak valid. Masih ada satu cara lagi, yaitu dengan melihat tanda bintang. Nah, di sini sudah terlihat nilai Pearson correlation-nya. Ada tanda bintangnya, Namun yang untuk K5 0,263 ini tidak ada tanda bintang. Ya. Maka yang K5 dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian kita bisa uji reliabilitas. Namun untuk uji reliabilitas kita ada catatan, yaitu item pernyataan K5 ini tidak valid. Nah, sebenarnya ada 3 cara untuk mengantisipasi apabila ada item pernyataan tidak valid. Yang pertama adalah peneliti menyebar kuesioner yang sama. Nah, diharapkan K5 itu menjadi valid gitu. Yang kedua, peneliti membagikan kuesioner yang sudah dimodifikasi atau diperbaiki. Jadi harapannya adalah K5 itu menjadi valid. Yang terakhir, cara ketiga adalah kita delete. Nah, yang paling mudah adalah K5 ini kita delete, sehingga untuk uji-uji berikutnya K5 itu tidak diikutkan. Jadi setelah ini saya akan melakukan uji reliabilitas yang akan saya buat di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.